Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal pertama. Yohanes pasal pertama kita baca ayat yang ke-35. Yohanes pasal pertama ayat 35 sampai yang ke-42. Saya membacakan ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya semboyan misi untuk gereja kita. Saudara tahu apa itu? Grow, serve, go. Kita bertumbuh, kita grow, we serve, we go. Nah, waktu kita bertumbuh, kita sudah ada program. Saudara tahu, saya membagikan 2 kartu kepada saudara. Bahwa itu ada kartu baca Alkitab, saudara harus baca Alkitab setiap hari dan saudara harus berdoa setiap hari. Seperti lagu sekolah minggu, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari dan saudara pasti bertumbuh. Dan kita semua melayani satu sama lain. Dan saya bersyukur waktu saya lihat-lihat ada berapa kira-kira jemaat ini yang melayani. Lebih dari 80% ya, orang jemaat TLCC itu giat melayani. Bahkan saya pikir-pikir juga kalau kita ada sesuatu event, dia lagi. Karena memang nggak ada yang lain lagi. Semua terlibat di dalam pelayanan. Karena semua sudah terlibat di dalam pelayanan. Kita sudah bertumbuh bersama. Saya melihat pertumbuhan iman saudara dari tahun ke tahun. Saudara luar biasa, saudara setia kepada Tuhan, saudara membaca Alkitab, saudara melayani satu sama lain. Dan hari ini kita coba melihat ada satu kerinduan kita supaya kita go, yaitu kita memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, pasti saudara tebak, ini pastor ada kartu apa lagi nih? Gitu ya. 3 saja kartu untuk tahun ini. Kita coba. Kalau saudara baca Alkitab tiap hari, saudara berdoa setiap hari, pasti saudara rindu untuk bersaksi. Itu tidak mungkin. Saudara pasti rindu untuk bersaksi dan memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Karena merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, saudara pasti ingin ceritakan, aku punya Tuhan, punya juru selamat yang mengasihiku. Nggak mungkin kita bisa diam saja. Itu tidak mungkin. Nah, bagaimana cara bersaksi? Saya pernah memberitahu, kita bisa berapologet. Rasul Paulus dia pergi ke Athena. Dia bertukar pikiran sama orang-orang di Athena yang punya filsafat yang luar biasa. Dan dia berapologet, mempertahankan iman dia, mempertahankan pendapat Alkitab tentang siapakah itu Tuhan. Karena orang-orang Athena mengatakan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan dia menjelaskan Allah yang dikenal itu. Dan Paulus menceritakan itu. Memang dari situ kita lihat ada orang yang percaya kepada Yesus. Saudara baca itu di Kisah pasal 17.
Ada orang yang percaya kepada Yesus. Nah, berapologet ini nggak semua orang mampu, saudara. Kita mesti tahu Alkitab. Kalau ditanya gini tentang Tritunggal, ditanya tentang Allah, tentang Roh, tentang Yesus, so kita kan bingung. Nggak semua orang bisa berapologet. Tapi Paulus bisa. Ada orang-orang yang seperti itu yang bisa menjelaskan iman kita kepada orang lain. Nah, saudara mungkin pikir, apakah saya bisa? Bisa saja di antara saudara yang punya talenta seperti ini, berapologet. Tukar pikiran, Tuhan saya itu begini loh. Lalu mengajar Alkitab. Seperti yang diajarkan Filipus kepada sida-sida Ethiopia, dia baca Alkitab, dia nggak ngerti. Lalu ada Filipus datang ke situ, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Lalu dia mengajar. Dari situ ada orang yang percaya kepada Yesus. Siapa di antara saudara punya golongan ini, yang punya talenta ini? Ada? Ada satu. Yang pertama tadi, yang siapa yang bisa berapologet? Apakah susah benar bersaksi? Oke, ada yang berkhotbah seperti Petrus. 5.000 orang percaya waktu dia khotbah pertama kali. Itu the first preaching. 5.000 orang, luar biasa. Bukan Petrusnya yang luar biasa, tapi Tuhan yang ada di dalam diri Petrus luar biasa. 5.000 orang laki-laki bertobat. Ada di antara saudara yang punya talenta preaching? Ada ya? Oh, sudah ada yang angkat tangan belakang. Oh, enggak begini doang ya. Enggak apa-apa. Tapi dengan berkhotbah orang bisa percaya Yesus. Tapi coba lihat ini, ada orang sederhana, perempuan Samaria. Dia nggak bisa preaching, dia nggak bisa apa-apa, dia tidak tahu Alkitab, dia tidak tahu macam-macam, tapi dia tahu waktu dia bertemu dengan Yesus, bagaimana Yesus mengubah hidupnya. Lalu dia pulang ke desa Sika dan kasih tahu, ada orang yang tahu persoalan hidupku dan sekarang aku berubah. Ceritakan pengalaman hidup kita. Sampai sini pasti ada yang bisa kan? Bisa ya? Iya. Saudara, kalau Tuhan memberikan kepada saudara pengalaman-pengalaman rohani. Bagaimana Tuhan menyentuh saudara. Itu bisa ceritakan kepada orang lain. Ada yang seperti ini? Bisa? Banyak. Yang lain bagaimana? Kok cuma sebagian aja? Nah, kisah yang kita baca tentang Andreas ketika dia membawa Petrus, ada cara lain. Begitu sederhananya sehingga saya rasa ini kita coba untuk menjadi proyek kita sebagai gereja Tuhan. Kita akan buat ini supaya kita bisa melakukannya. Andreas adalah orang yang ketika dia bertemu melihat Yohanes Pembaptis. Dia melihat Yohanes Pembaptis dan dia merasa, ini orang hebat sekali. Seluruh daerah Palestina pada waktu itu kagum sama Yohanes Pembaptis. Sampai-sampai orang Farisi, ahli Taurat bertanya, engkaukah dia Mesias itu? Semua orang tanya, engkaukah dia Mesias itu? Sampai Andreas dan Yohanes, dua orang itu, Yohanes tidak disebut namanya, tapi ada Yohanes itu, Andreas dan Yohanes ingin belajar tentang Mesias dari Yohanes Pembaptis. Datang ke situ dan berguru dengan mereka. Berguru dengan Yohanes Pembaptis. Dan dia bertanya-tanya tentang Yesus. Tentang Mesias. Dan sudah pasti dia sudah berkali-kali dan lama cukup berbulan-bulan ikut Yohanes Pembaptis sampai satu kali Yohanes mengatakan, aku bukan dia. Oh, bukan. Kalau gitu kita coba lihat, Andreas adalah seorang pencari keselamatan. Dia pencari keselamatan dan dilihat kepada Yohanes Pembaptis. Oh, rupanya Yohanes Pembaptis bukan Mesias. Yohanes Pembaptis bukan Mesias. Dan suatu kali Yohanes Pembaptis berkata, pada waktu Yesus tampil di sungai Yordan itu, Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak
domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah Mesias. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Andreas mendengar itu. Dia mendengar itu. Nah, mungkin dia diskusi sama gurunya. Pak, benar itu. Dan dia tinggalkan Yohanes Pembaptis. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Dia tinggalkan. Rupanya Yohanes bukan. Saya harus ikut Yesus. Dan dia ikut Yesus. Dia menemukan keselamatan itu. Dia mencari yang ini bukan, yang itu bukan, yang ini bukan. Dan akhirnya dia ketemu dengan Yesus akibat pemberitaan dari Yohanes Pembaptis. Ini sama seperti kisah hidup kita. Walaupun saya tahu mungkin di antara saudara, saya Kristen dari lahir. Mungkin keluarga kita Kristen. Tapi paling tidak ada seorang yang cerita tentang Yesus kepada saudara. Karena saudara mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Now I found the salvation in Jesus. Kira-kira seperti itu dia ngomong. Saya menemukan keselamatan. Saudara juga mengalami seperti itu. Entah siapa yang cerita itu. Mungkin ada yang berapologet. Mungkin ada yang berkhotbah. Mungkin ada yang menceritakan pengalaman hidup. Aku punya persoalan hidup yang begitu banyak. Dan tidak selesai. Tapi kenapa temanku bisa selesai? Pasti Tuhan yang hebat. Dan Yesus menjadi jawaban atas persoalan hidup kita. We found Jesus. Nah, we found keselamatan. Kita ketemu dengan keselamatan. Kita bersyukur. Dan itulah yang terjadi kepada Andreas dan Yohanes. Dia bertemu dengan Yesus dan ikutin Yesus. Yesus jalan. Setelah dibaptis, Yesus jalan. Yesus jalan. Dan mereka ikutin. Setelah Yohanes cerita, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, ini rupanya. Dia ikutin. Dia ikutin Yesus. Dan Yesus menoleh ke belakang. Seperti dalam ayat yang ke-38. Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepadanya, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, belum sah jadi guru. Tapi mereka sudah menganggap, inilah guruku. Belum sah. Yesus nggak bilang kamu mau jadi muridku. Belum. Jadi mereka ingin menjadikan Yesus sebagai guru. Dan menarik saudara. Coba kita lihat ayat 39. Dia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Andreas, Yohanes tinggal bersama-sama dengan Yesus. Mulai hari itu. Menyenangkan saudara. Waktu saudara percaya kepada Yesus dan masuk dalam kumpulan gereja. Seperti ini. We have fellowship here. Dan kita ketemu dengan teman-teman lain. Kita menikmati persekutuan itu. Andreas, Petrus adalah seorang nelayan. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Karena saya menemukan sesuatu yang lebih berharga dalam hidupku. Dan dia ketemu dengan Yesus. Dan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Sehingga dia bisa melihat bagaimana cara Yesus hidup. Dan Yesus ditiru oleh mereka. Mereka menjadi murid Yesus. Mereka menjadi murid Yesus. Menyenangkan. Seperti saudara alami. Kita membaca dari Efesus pasal 1. Saya sudah menjadi murid Tuhan. Semua hak kita, warisan kita ada di surga. Wah, begitu menyenangkan. Benar? Kita menjadi murid Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kerinduan jiwa. Kita nyanyi, kita pada persekutuan yang begitu luar biasa. Ada orang kita mengalami persoalan, ada orang-orang di gereja yang menolong kita. Mati masuk surga, enak kan? Sudah ada jaminan. Inilah yang dialami oleh Andreas dan Yohanes. Tapi tidak berhenti sampai situ.
Kita diselamatkan bukan cuma untuk bergereja dan berkumpul. Kita harus keluar. Andreas ketemu dengan Yesus. Dia pikir, kalau aku ketemu dengan Yesus, bertemu dengan Mesias, siapa lagi di sekitarku yang belum kenal Mesias? Lalu dia datang kepada Petrus. Yang kedua, perhatikan, pasti ada orang di sekitar kita yang juga memerlukan keselamatan. Cari, ceritakan Yesus kepada mereka. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Jadi saya merasa begini, waktu saya sering keluar dari rumah berkendara dan lihat orang-orang di sekitar jalan itu yang mereka lagi kumpul di jalan. Saya lihat, Tuhan, pasti satu orang atau dua orang di antara mereka sedang menantikan berita itu. Pasti. Nggak mungkin nggak. Pasti. Cuma masalahnya kita nggak cerita gitu aja. Pasti nggak mungkin nggak ada. Mereka mau dengar tentang Yesus. Maka Andreas cari Petrus. Kalau saudara baca kisah tentang Andreas, saudara tidak akan menemukan kisah yang begitu banyak dibanding dengan Petrus. Benar nggak? Tidak ada begitu banyak kisah tentang Andreas dibanding dengan Petrus. Saudara akan ketemu dengan Petrus tadi yang berkhotbah 5.000 orang. Dia menjadi pemimpin dari 12 rasul. Luar biasa. Tapi menurut saya, kalau Andreas tidak cerita kepada Petrus, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jadi pikiran saya begini, saudara. Waktu kita keliling di sekitar kita, mungkin saja ada di antara mereka ada menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa, jauh lebih besar dari kita. Tapi kita ambil bagian di dalamnya. Tidak mungkin kita tidak bisa cerita. Nggak mungkin. Petrus sendiri, saudara. Petrus sendiri. Setelah dia menerima keselamatan, dia ditangkap oleh pemimpin agama, dipenjarakan, lalu diberikan kamu nggak boleh lagi cerita tentang Yesus. Apa jawaban dia? Tidak mungkin kami tidak cerita. Nggak mungkin. Jadi waktu saudara terima Yesus, kalau tidak cerita, itu adalah sesuatu yang sangat aneh. Ingat perumpamaan perempuan yang kehilangan dirham? Saking bahagianya dia cerita kepada orang lain. Apa artinya seekor domba dibanding 100 ekor domba? Saking bahagianya dia cerita kepada yang lain. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan Yesus, kalau saudara bahagia, kalau saudara senang dengan keselamatan, begitu luar biasanya, tidak mungkin tidak cerita. Kalau tidak cerita, ada something wrong with your salvation. Tidak mungkin. Saya pertama kali punya anak saya lahir, Sharon, 4 Juli. Saya langsung kasih kabar, saya sekarang punya anak. Karena begitu happy-nya. Ya, saya juga pernah ngomong nih, kalau saudara masuk ke restoran begitu makanannya enak, saudara foto, ini enak. Saudara kasih tahu orang lain. Ini keselamatan, kasih tahu orang lain. Petrus diberitahu oleh Andreas. Mungkin saudara tanya, siapa yang bisa saya temuin? Banyak saudara. Saudara kalau tidak punya kenalan, tidak punya kenalan lain, berarti pergaulan kita mesti diperluas. Kemarin hari Jumat saya pergi ke sport station. Memang ada rencana mau beli sepatu. Tapi sewaktu saya masuk, saya lihat ada bapak-bapak lagi ngobrol, lagi ngomongnya tuh enak sekali. Saya nggak jadi cari lihat sepatu, saya deketin tuh bapak, karena saya pikir ini orang enak diajak ngomong. Akhirnya saya ngomong sama dia. Jadi kalau diajak istri belanja, ikut aja.
biar istri belanja, kita cari orang. Bener gak? Ngapain istriku belanja? Nah, dia keliling ke sini, balik lagi ke sini, nggak ada yang dibeli. Ngapain? Lah kita ikut aja, biarlah dia pergi. Kita cari jiwa di situ. Kami suatu kali ke mall beberapa bulan lalu. Dia keliling, aku mau beli baju, silakan beli baju. Nah, ada seorang yang menawarkan pijit ke saya, kursi pijit itu. Nah, saya kesempatan, saya duduk saja di situ. Memberitakan Injil kepada yang penyewa kursi itu. Itu your opportunity to tell the gospel with them. Kesempatan. Jadi keluar cari belanja atau apa ke pasar biar istri kita yang belasar, kita beri kesaksian. Tetangga kita bertemu dengan mereka tiap-tiap hari. Ketemu dengan mereka, tapi jauh di dalam lubuk hatinya mungkin nih teman saya ini orang Kristen, dia tiap minggu ke gereja tapi tidak pernah cerita kepada saya, pengen tahu Yesus. Saya pengen tahu. Tapi kita diam. Banyak orang kasih komentar begini. Biarlah Pak Pendeta, biar dia melihat kesaksian hidup saya. Itu alasan. Alasan tidak mau bersaksi. Itu alasan saudara. Takut. Cerita ya paling-paling ditampar gitu kan ya. Ya gak apa-apa. Cerita saja. Enggak, orang Indonesia itu baik-baik saudara. Cerita saja tentang Yesus. Ada orang di sekitar kita. Harus saudara punya mindset. Ada orang. There are many people around us want to need salvation. Mungkin tetanggamu, mungkin teman kerjamu, mungkin karyawanmu, mungkin bosmu. Saya dulu kerja, bos saya suruh apa, panggil ke mejanya, bukannya ngomongin kerjaan, saya ngomongin Injil. Ini orang ini jadi anak buah kok ngomongin Injil. Emang harus begitu. Ceritain tentang Tuhan kepada mereka. Enggak mungkin kita diam. Lalu yang ketiga, undang mereka kepada persekutuan kita. Andreas ketemu dengan Petrus, dia tidak ngomong apa-apa. Bener enggak? Kamu udah selidiki. Mungkin Andreas tidak bisa cerita. Saudara mungkin mengatakan, pendeta, kalau ditanya, bagaimana kalau ditanya tentang Tritunggal? Bagaimana kalau ditanya tentang siapa itu Yesus? Bagaimana membuktikan dari Alkitab? Kita kan nggak bisa, pendeta. Andreas ada cerita nggak tentang siapa itu Yesus? Dia buka Alkitabnya? Enggak. Tidak. Sama seperti perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria. Dia tidak cerita banyak. Pokoknya aku ketemu dengan Mesias. Yuk lihat sendiri deh. Undang mereka ke persekutuan. Mudah saudara. Jadi ajak aja mereka ke persekutuan kita. Ajak aja. Biar mereka lihat sendiri. Mendengar sendiri. Jadi kalau mereka datang ke gereja, datang ke sini, duduk di situ. Mereka dengar khotbah kan? Mereka dengar khotbah. Mereka bisa mendengar Yesus itu siapa melalui. Jadi undang mereka. Jadi proses hidup kita itu sebagai orang Kristen harusnya begini. Coba lihat next slide. Waktu kita diselamatkan, harus ada proses berikutnya. Kita mencari yang terhilang. Tidak berhenti di situ. Yang paling atas. Nah, kalau berhenti di situ untuk apa lagi? Saya sering kali ngomong ya. Kalau saudara percaya kepada Yesus, terus tidak cerita untuk apa hidup lagi. Kalau tujuannya untuk masuk surga, percaya Yesus mati sudah masuk surga. Tapi Yesus membiarkan kita di dunia supaya kita mencari yang terhilang. Terus
kita menceritakan Yesus kepada mereka. Cerita Yesus kepada mereka. Dan kita mengundang mereka masuk dalam keluarga Allah. Nah, setelah mereka masuk dalam keluarga Allah, mereka percaya Yesus, mereka meneruskan berita ini terus menerus. Itulah sebabnya kita bisa percaya kepada Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kalau tidak ada orang utusan Injil dari sana pergi ke Indonesia memberitakan Injil kepada saudara? Kenapa saya tinggal di sini? Pasti ada alasan. Tuhan mau saudara menceritakan Yesus kepada orang lain. Jadi saudara, ini apa yang dilakukan oleh Andreas terhadap Petrus diadopsi oleh Billy Graham menjadi sebuah proyek besar yang bisa berlangsung sampai sekarang. Mereka mencetak sebuah kartu dan diserahkan kepada orang Kristen. Tulislah kenalan-kenalanmu yang bisa di-invite datang kepada Tuhan. Jadi saudara, saya memperkenalkan ini. Jangan takut, cuma ini kartu terakhir saudara ya. Sudah baca Alkitab tiap hari ya? Amin? Udah ya? Udah berdoa tiap hari ya? Sekarang kita lakukan ini. Ini kartu Andreas Project, Andrew Project. Saudara ambil sini di sana di depan tuh ada. Tulis nama kenalan saudara. 10 orang. Kenapa nggak satu aja Pak Pendeta? Ini ada orang mancing di laut. Kalau dia tebar satu pancing, kemungkinan dapat kecil. Kalau dia tebar 10 pancing, kemungkinan dapat besar. Mengerti ya? 10 orang, saudara tulis di situ. Nama-nama mereka. Lihat di sekitarmu. Ada 10 orang. Tulis itu. Siapa yang belum percaya kepada Yesus yang bisa saudara ajak pergi ke gereja. Sekali-sekali saudara buat care group di rumah. Kalau mereka alergi ke gereja, ayo ke rumah. Ada persekutuan care group di rumahku. Nah, ketemulah di situ. Buat acara yang tidak menyolok, lalu mereka bisa kenalan dengan yang lain. Buat seperti itu. Ajak mereka. 10. Saya tahu strategi marketing. Itu kan. Kamu nggak bisa jualan. Gampang. Tulis kenalanmu berapa banyak. Tulis 100. Hubungi mereka. Jual produk ini kepada mereka. Kita pakai strategi itu. Tulis 10 orang. Lalu coba lihat next slide. Ini tahapan-tahapannya saudara. Lihat sekitarmu, lalu tulis 10 orang. Oke? Kemudian doakan. Kita tidak bisa menjangkau tanpa doa. Nggak mungkin. 10 nama itu saudara doakan satu-satu. Kemudian saudara bina persahabatan dengan mereka. Wah, ini bapak-bapak ada badminton kan? Tiap minggu main badminton. Jangan sendiri, ajak yang lain. Bina persahabatan. Pelan-pelan kita kalau sudah kenal dengan mereka, kita ceritakan Yesus kepada mereka. Dekat. Ajak makan. Kadang-kadang memang harganya cukup mahal untuk penginjilan. Kita harus keluar uang. Ajak ngopi, kita yang bayar kopi. Yuk kita ngopi, kita ngobrol. Seperti itu, next. Tahap keempat. Arahkan. Jadi sudah sekian lama, sudah akrab, arahkan pembicaraan ke hal-hal yang bersifat rohani. Mudah itu. Saya ada persoalan, Tuhan menolong saya, Tuhan Yesus menolong saya, sebutkan Yesus. Tuhan terlalu umum, sebutkan Yesus menolong saya berdoa kepada Yesus, Yesus menolong saya. Saya boleh berdoa buat kamu. Dan dia senang, pasti itu. Kemudian undang mereka, ajak sesimpel itu saudara. Ini cara yang paling sederhana, nggak ada cara lain yang lebih sederhana. Pulang,
Setiap orang ambil ini. Lalu kita akan lihat tahun ini kita akan panen. Berapa benih Injil yang bisa saudara tebar? 10, kalau kurang kartunya ambil lagi 20, 30, terserah. Mau berapa kartu saudara. Tapi paling enggak dipenuhin dulu 10. Ambil itu. Ya. Siapa? Tetangga? Kalau saudara bawa anjing keluar, jangan cepet-cepet. Pak, anjingnya siapa namanya? Lucu sekali. Bapak tinggal di mana? Mulai kenalan sama dia. Begitu kan? Kalau saudara lari pagi, ada bapak itu. Tiap kali saya lari pagi saya ketemu dia. Catat namanya. Begitu kan? Nah, ini harus yang akan kita lakukan tahun ini. Dan kita akan coba saudara. Supaya tahun ini kita ada panen raya. Kalau saudara menabur 10, minimal dapat 1. Ini ada 100, tahun ini 200 orang. Jadi bukan 3 lagi yang dibaptis. Seperti tahun lalu. Lihat survei. Ini ada sebuah survei, saya baca survei terhadap 50.000 orang. Ini dilakukan oleh Charles On. Dia mengatakan, bagaimana orang bisa pergi ke gereja? Mengapa engkau pergi ke gereja? Alasannya, saya pergi ke gereja karena ada iklan, 2%. Saya pergi ke gereja ajakan pendeta, 6%. Jadi pendeta cukup aktif juga ya. Tapi cuma 6%. Kampanye penginjilan. Kalau Billy Graham pergi kemana-mana ada kampanye penginjilan. Cukup banyak, 6%. 86% karena jemaat mengajak mereka. Saya termasuk orang yang dimenangkan karena ajakan teman. Saya pulang dari sekolah sore-sore dan teman saya mengajak saya, ayo pergi ke gereja yuk. Kapan? Hari ini ada. Saya langsung pergi. Jam doa. Belum bisa berdoa, disuruh berdoa. Mati gak keringat dingin itu. Tapi saya senang sekali karena ada yang ajak saya ke gereja. Saudara bisa. 86% orang dimenangkan karena ajakan teman. Lihat survei berikutnya. Next. 37% orang Kristen bertobat karena undangan ke gereja. Karena ada undangan pergi ke gereja, 37 cukup besar kan? 40% orang hadir pertama kali ke gereja karena undangan teman. Ayo mulai pikir undang. Udah kepikiran nama ya? Minimal 1 lah. Ada ya? Udah kepikiran nama. Next. Ini yang menyedihkan. Tom Rainer membuat survei. Hanya 2% orang gereja yang mengajak temannya kepada Yesus. Miris kan? Cuma 2%. Cuma 2%. Saudara termasuk yang 2% atau termasuk yang 98%? Saya punya teman sekolah, punya karyawan, punya teman yang lain. Catat namanya, mulai intensif untuk ketemu dengan dia dan beritakan Injil kepadanya. Nanti saya akan pantau saudara. Saudara sudah isi penuh atau belum? Mungkin pulang ini saudara ada yang isi penuh. Saya sendiri berjuang untuk isi penuh. Saya sudah ada beberapa nama yang akan saya tulis di sini. Tapi tulislah 10 orang. Paling tidak 1 bulan ini saudara sudah ketemu 10 orang. Kalau dari 10 itu 2% saja terima ajakan saudara. Itu udah puji Tuhan sekali. Ambil ini.
Pertanyaannya, saudara mau termasuk yang 2% ini atau yang 98%? Mari kita berdoa.